warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira dalam video pembelajaran administrasi pajak. Di video kali ini kita masih membahas tentang konsep dasar perpajakan, yakni dengan materi yang berbeda, yaitu tata cara pemungutan pajak. Nah, di dalam materi ini ada 3 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu cara pemungutan pajak, yang kedua sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga azas pemungutan pajak. Sekarang kita masuk kepada cara pemungutan pajak. Terdapat 3 cara dalam memungut pajak. Ada yang disebut dengan stelsel nyata, ada stelsel anggapan, dan yang ketiga stelsel campuran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu stelsel nyata. Stelsel nyata atau real stelsel adalah pengenaan pajak atau perhitungan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi atau yang sebenarnya terjadi. Kita ambil contoh pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini objek pajaknya adalah penghasilan. Nah, pemerintah baru bisa menghitung besarnya pajak yang terutang ketika di akhir tahun, yang mana semua jumlah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut sudah diketahui. Misalnya di dalam 1 tahun, kita tunggu sampai di akhir Desember, baru bisa pemerintah menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. Jadi dihitung semua jumlah penghasilan mulai dari bulan Januari sampai Desember, berapa tuh jumlah penghasilannya, barulah kita bisa menentukan berapa besar pajak yang terutang. Cara pemungutannya seperti ini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Perhitungan pajaknya itu lebih realistis atau lebih akurat. Kenapa? Karena dasarnya adalah penghasilan yang sudah benar-benar terjadi. Tetapi kelemahannya adalah pemerintah harus tunggu dulu sampai akhir periode baru bisa menentukan besarnya pajak yang terutang. Cara pemungutan pajak yang kedua yaitu stelsel anggapan. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel ini adalah pengenaan pajak atau penentuan besarnya pajak yang terutang itu didasarkan pada anggapan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kita contohkan lagi di dalam menghitung pajak penghasilan. Nah, pemerintah di awal tahun itu sudah bisa menentukan besarnya pajak penghasilan dengan berasumsi atau dengan anggapan penghasilan di tahun ini sama dengan penghasilan di tahun sebelumnya. Misalnya penghasilan tahun lalu itu 50 juta ya, tahun lalu kita peroleh penghasilan 50 juta. Kemudian di tahun ini pemerintah di awal tahun sudah bisa menentukan besarnya pajak penghasilannya karena dianggap penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Nah, ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Di awal tahun, di awal periode kita sudah bisa tahu berapa sih besar pajak yang terutang yang harus dibayar. Tapi kelemahannya adalah pajak yang dibayarnya itu tidaklah akurat atau tidak realistis karena didasarkan pada suatu anggapan saja, dikira-kira saja. Belum tentu kan penghasilan seseorang itu tetap setiap tahun. Kadang-kadang penghasilan itu naik, kadang-kadang bisa turun gitu. Jadi kelemahannya pajak yang dilaporkan atau pajak yang dibayarkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel campuran ini adalah penentuan besarnya pajak yang terutang ditentukan melalui kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Kita ambil contoh lagi untuk perhitungan pajak penghasilan tadi. Pemerintah di awal periode dia sudah menentukan besar pajaknya yang terutang dengan didasarkan kepada anggapan penghasilan kita di tahun lalu sama dengan tahun ini. Dan setelah di akhir periode, pemerintah ulang lagi menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya atau berdasarkan penghasilan yang benar-benar diterima. Nah, jadi 2 kali perhitungannya di dalam stelsel campuran ini. Yang pertama kita hitung di awal periode berdasarkan anggapan, dan di akhir periode kita hitung lagi berdasarkan keadaan sebenarnya atau kondisi yang nyata. Berapa sih penghasilan yang diperoleh sebenarnya di akhir tahun?
Kemudian pertanyaannya di sini adalah apakah perhitungan yang dilakukan di awal periode tersebut sama dengan perhitungan yang dilakukan di akhir periode? Nah, ini bisa saja sama dan bisa juga terjadi perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan, nanti pemerintah akan menghitung berapa perbedaannya. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sistem pemungutan pajak. Di sini terdapat 3 juga sistemnya. Bahas yang pertama yaitu Official Assessment System. Ini memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Jadi aparatur perpajakan atau fiskus lah yang menghitung dan yang memungut pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tertentu. Nah, di sini yang lebih berperan dominan adalah fiskusnya atau aparatur perpajakannya. Dia yang aktif menghitung, dia yang aktif menetapkan, kemudian dia yang juga memungut pajak. Sehingga wajib pajak di dalam sistem ini sifatnya hanya pasif. Yang kedua yaitu self-assessment system. Kalau self-assessment system itu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak yang terutang. Dia menghitung pajak, kemudian dia menyetorkan pajak, kemudian dia juga yang melaporkan pajak. Sehingga di sini yang lebih aktif adalah wajib pajaknya. Dan fiskus atau aparatur perpajakan dia hanya bersifat pengontrol atau pengawas dalam perpajakan. Kemudian yang ketiga ada withholding system. Nah, withholding system ini adalah sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perpajakan atau peraturan perpajakan. Nah, contohnya apa? Kita contohkan. Kamu adalah seorang karyawan tetap atau pegawai tetap di sebuah perusahaan. Nah, setiap bulan tentu memiliki penghasilan. Nah, atas penghasilan yang dimiliki tersebut, kalian harus membayar pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut dihitung oleh pihak ketiga atau dihitung oleh si pemberi kerja. Jadi, pihak perusahaan yang ngitung pajaknya, dia pula yang menyetor pajak tersebut. Jadi, di sini yang aktif bukan si wajib pajak, bukan juga aparatur pajak, tapi yang aktif di sini adalah pihak ketiga tersebut. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu azas pemungutan pajak. Terdapat 3 juga azasnya. Oke, kita mulai dari azas domisili atau tempat tinggal. Dalam azas ini, perhitungan pajak itu dilakukan berdasarkan atas domisili atau tempat tinggal seseorang. Nah, misalnya seseorang tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di suatu negara, maka negara tersebut berhak untuk memungut pajak penghasilan dari orang tersebut. Kita contohkan saja di Indonesia. Setiap wajib pajak yang tinggal di Indonesia atau berdomisili di Indonesia, maka dia dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang dia peroleh. Baik itu dia memperoleh penghasilan di dalam negeri maupun dia memperoleh penghasilan di luar negeri. Nah, sekarang teacher berikan ilustrasi. Kita ambil contoh, misalnya ada namanya Wahyudin. Wahyudin ini dia bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Kemudian di tahun 2020 dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, dia memperoleh penghasilan 100 juta. Kemudian dari luar negeri dia juga memperoleh penghasilan 50 juta. Nah, karena dia berdomisili di Indonesia, maka dia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya tadi. Baik itu yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Jadi, penghasilan yang dikenakan pajaknya adalah 150 juta. Kemudian, azas yang kedua yaitu azas sumber. Azas sumber ini adalah perhitungan pajak itu dilakukan berdasarkan kepada sumber atau dari mana penghasilannya diterima. Sekarang kita kasih ilustrasi lagi. Misalnya namanya Nomura. Nomura itu adalah warga negara Jepang. Warga negara Jepang yang mempunyai penghasilan berasal dari Indonesia. Ada 100 juta. Kemudian dia juga memperoleh penghasilan dari negara lain 50 juta.
Nah, karena penghasilan Nomura itu ada yang berasal dari Indonesia, maka Indonesia berhak memungut pajaknya, yaitu yang penghasilan 100 juta saja. Karena kita menggunakan azas sumber, maka dari mana sumber penghasilan Nomura tersebut berasal? Kalau berasal dari Indonesia, maka Indonesia berhak memungut pajak atas penghasilan tersebut. Tetapi yang mana penghasilan yang hanya diterima dari negara Indonesia saja. Terakhir yaitu azas kebangsaan. Dalam azas kebangsaan, perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan kebangsaan. Jadi dilihat kebangsaannya. Kita contohkan di sini negara Indonesia menganut azas kebangsaan. Nah, ketika ada warga negara Amerika yang bekerja di negara Indonesia, ketika negara Indonesia menggunakan azas kebangsaan, maka Indonesia tidak berhak memungut pajak penghasilan atas orang Amerika tersebut karena berbeda kebangsaan atau berbeda kewarganegaraan. Demikian materi kita pada video kali ini mengenai tata cara perpajakan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.